Apakah kita sudah merdeka? Ya, kalau jawabannya pasti mungkin saudara-saudari menjawab kita sudah merdeka. Karena ya tulisannya pun merdeka kan. Berarti merdeka. Secara logika, kita bangsa Indonesia memang sudah merdeka, diakui oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kemerdekaan yang sejati adalah dia yang bisa bebas dari suruhan, bisa bebas daripada perbudakan, bisa bebas daripada dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, tidak diperbudak oleh atasan sesama manusia ataupun tidak diperbudak oleh nafsunya sendiri. Itulah sejatinya daripada kemerdekaan itu. Namun ketika kita berbicara dalam konteks kenegaraan, dikatakan merdeka adalah sesuatu yang dia bebas daripada penjajahan dan perbudakan daripada bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sahabat Indonesia dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada saudara-saudariku semua, sebangsa dan setanah air yang tercinta, alhamdulillah kembali lagi bersama kita santri SPQ Hajjah Lina. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, pada detik ini, jam ini, kita memperingati nantinya di bulan Agustus ini tanggal 17, di mana kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Indonesia merdeka sudah 81 tahun lamanya. Maka harapan kita, semoga Indonesia ini menjadi Indonesia yang akan menjadi Indonesia yang makmur, bahkan berkembang seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Indonesia semua dimanapun berada, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa di antara orang-orang yang istimewa. Bahwa tamu ini adalah bukan tamu sembarangan tamu. Tamu ini adalah tamu yang begitu dispesialisasikan. Bahkan tamu ini adalah keluarga Allah, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Pada saat itu para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapakah mereka? Maka Nabi menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu, orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah hari ini kita bersama saudara kita Irwandi Al-Hafidh. Alhamdulillah saudara kita ini dalam program menghafal Al-Quran, menjaga-jaga kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Siapa yang berpegang teguh, kata Nabi, di saat umatku kerusakan, banyak perpecahan, bahkan dunia sudah tak aman, maka kata Nabi, falahu ajru mi'atu syahid, maka bagi orang yang berpegang teguh ini mendapat 100 pahala seperti orang yang syahid. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat. Semoga kita selalu dalam kesehatan.
Gimana hari-harinya bang? Mantap bang? Mantap. Mantap. Semantap apa bang? Semantap. Alhamdulillah, kita syukuri aja apa yang ada. Sesuai dengan firman Masih bisa Tuhan. bernapas, masih bisa beraktivitas, syukurlah. berkesehatan, Ya. diberi kelapangan waktu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti abang sehat kan bang? Sehat. Sehat. Hostnya kayak mana? Sehat. Al-Ustaz. Alhamdulillah. Ginilah bang, sehat-sehat kan bang. Walaupun terkadang kurang sehat kan bang. Namanya Disehat-sehatkan aja. itulah bang. Namanya hidup harus dibawa pres, pelong gitu bang. Biar agak-agak mantap juga hidup ini kan. Iya. Gimana bang? Kami dari SPQ Hajjalina ingin bertanya kepada salah satu santri SPQ Hajjalina. Gimana abang dalam program menghafalkan bang? Gimana bang sebelum kita memperingati atau membicarakan tentang kemerdekaan Republik kita, di mana merdeka ini nanti dengan judul nanti kita bahas bang, merdeka dalam ilmu, bukan dalam ilmu saja, tapi merdeka dalam akhlak. Karena tanpa ilmu orang banyak ilmu. Indonesia bukan kekurangan orang yang berilmu, tapi banyak orang yang tak mempunyai akhlak. Begitu bang, betul bang, betul atau betul bang? Betul bang. Ya. Sahabat Indonesia dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana bang? Abang sudah berapa juz bang? Alhamdulillah dalam menghafal Al-Quran ini. Alhamdulillah sekarang lagi sedang berada di juz 25. Masya Allah, amazing. Oh, sudah 25 juz bang? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti abang mungkin sebelum abang sampai kepada tujuan 25 ini, pasti abang mengalami berbagai tantangan, rintangan, bahkan tangisan yang menjatuhkan air mata, bahkan air yang tak ingin dijatuhkan, gitu bang. Berarti abang alhamdulillah sudah berjuang. Gimana rasa abang dalam menghafal alhamdulillah sudah 25 juz bang? Gimana perasaan abang? Alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan segala upaya perjuangan menghafal sehingga sampai ke titik ini. Insyaallah betapa banyak kesusahan, rintangan ataupun melawan diri kita sendiri sehingga sampai titik ini. Mohon doanya kepada seluruh kawan-kawan biar segera menyelesaikan hafalan Al-Quran kita. Masya Allah. Pada para hadirin sahabat Indonesia dimanapun berada. Saudara-saudariku semua dimanapun berada. Tadi kita sudah mendengar daripada saudara kita bahwa abang kita mengatakan memohon doa, bahwa doa-doa orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah sangat mengijabah. Maka kami memohon kepada saudara dan saudari dimanapun berada, mari kita doakan bersama. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah menjadikan abang ini secepat menyelesaikan hafalan, bukan sekedar cepatnya, tetapi bertahan bersama Al-Quran sampai akhir ayat menjumpai kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Indonesia dimanapun berada, semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kepada saudara-saudariku. Hari ini 17 Agustus nantinya kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yang namanya merdeka pasti kita bangga karena kemerdekaan itu bukan digapai dengan secara mudah. Kemerdekaan itu digapai penuh dengan perjuangan. Bahkan jiwa raga keluarga mereka tinggalkan para pahlawan terdahulu. Maka kita harap ketika nanti kita bertanya kepada saudara kita ini, beliau adalah seorang hafal Quran. Mungkin beliau mengetahui beberapa makna tentang kemerdekaan. Maka nantinya mari kita sama-sama dengarkan, wahai saudara-saudariku dimanapun berada. Udah siap bang? Siap. Jadi abang, alhamdulillah. Hari ini kita merdeka bang, nanti 17 Agustus. Ini tanggal bara bang, tanggal bara. Tanggal 15. Tanggal 15 bang. 15 Agustus. Kenapa tadi kita mengucapkan bara? Bara itu ada berapa? Ada kam dalam bahasa Arab. Karena Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita berbeda-beda dalam segi ras, kulit, ada yang hitam, ada yang memang ya putih gitu kan bang, ya coklat, merah, dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi abang ini, abang ini putih, ya, putih tapi bajunya merah. Masya Allah. Memperingati
Kemerdekaan. Kemerdekaan. Oh, ya. Melambangkan kegagahan, melambangkan keberanian, melambangkan ketangguhan. Itu bagi kita para pemuda dan pemudi harus bisa menunjukkan sifat tangguh kita sebagai pemuda, rasa juang kita, himmah kita, semangat kita untuk negara Republik Indonesia. Berarti pemuda ini bang, jangan loyo-loyo gitu bang. Berarti pemuda ini jangan loyo bang gitu. Maka wahai saudara-saudariku, pemuda, pemudi dimanapun berada, yang kita nanti akan menjadi pagar, benteng, tombak di dalam negara kita, bahkan di luar negara umumnya sekalipun, maka janganlah loyo, terutama dalam kebaikan. Kalau kita semangat dalam kejahatan, janganlah pula nggak semangat dalam keburukan, kebaikan. Tetap semangat, fastabiqul khairat. Jadi bang bertanya mengenai tentang kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka dalam ilmu, merdeka dalam akhlak, sesuatu judul yang begitu mengguncang kalbu dan hati nurani kita. Jadi pertanyaan number one atau al-awwal, yang pertama bang kan, cie, bahasa Minang, Sada, bahasa Batak. Bahasa Batak dari Mandailing, karena memang saya pribadi bang dari Mandailing. Perkenalan dulu saudara-saudariku sebelum kita melanjutkan. Itu perkenalan secara singkat ya saudara-saudari. Memang nama saya, perkenalkan, nama saya Alex Rahman Safi'i Nasution. Dan saudara kita ini Irwan Dani Syahputra. Sebuah orang-orang yang hebat di antara orang-orang yang hebat. Semoga kita sukses dunia akhirat. Amin. Jadi bang, pertanyaan yang pertama tadi, langsung saja, jangan lama-lama perkenalan, nanti bosan. Langsung bang, yang pertama kami bertanya kepada abang, bagaimana menurut abang tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kita bang sudah 81 merdeka. Itu bukan tahun yang sedikit bang, bahkan tahun yang sudah lama. Bahasa Arab abadan. Wih, udah lama. Ada juga abadan memang. Selama-lamanya memang. Bagaimana menurut abang tentang makna kemerdekaan kita ini bang? Ya, yang pertama, kita pribadi masyarakat Indonesia dimanapun berada, kita harus mensyukuri atas kemerdekaan kita Indonesia. Merdeka daripada penjajahan, merdeka daripada perbudakan, yang dimana dahulunya Indonesia dijajah dari negara asing. Harta kita, kekayaan alam kita, tanah kita dijajah oleh bangsa asing. Sekarang kita sudah sampai pada kemerdekaan yang insya Allah pada tanggal 17 Agustus nanti 81 tahun kita merdeka. Makna daripada merdeka itu sendiri yakni daripada bebas daripada jajahan, bebas daripada suruhan, bebas daripada perbudakan, daripada negara lain. Itulah makna merdeka. Tetapi apakah kita sudah merdeka Indonesia saat ini? Kalau menurut saya mengajak para audiens dimanapun berada, apakah Indonesia sudah merdeka? Halo saudara-saudariku, apakah kita sudah merdeka? Ya, kalau jawabannya pasti mungkin saudara-saudari menjawab kita sudah merdeka. Karena ya tulisannya pun merdeka kan. Berarti merdeka. Secara logika, kita bangsa Indonesia memang sudah merdeka, diakui oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kemerdekaan yang sejati adalah dia yang bisa bebas dari suruhan, bisa bebas daripada perbudakan, bisa bebas daripada dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri, tidak diperbudak oleh atasan sesama manusia ataupun tidak diperbudak oleh nafsunya sendiri. Itulah sejatinya daripada kemerdekaan itu. Namun ketika kita berbicara dalam konteks kenegaraan, dikatakan merdeka adalah sesuatu
yang dia bebas daripada penjajahan dan perbudakan daripada bangsa lain. Mungkin itu. Jadi dari tadi yang abang sampaikan, ada sedikit tadi kita ambil beberapa poin kan, Bang. Jadi abang bilang bahwa kita nanti merdeka. Yang namanya merdeka secara bukan dulu kemerdekaan Indonesia, sejati itu merdeka itu bebas dari penjajahan kan, atau hawa nafsu. Gimana menurut abang di bangsa kita sendiri, Bang? Bangsa kita bangsa Indonesia, di mana Indonesia ini adalah bangsa yang memang mayoritas semuanya Islam. Banyak Bang sekarang kita nampak di Indonesia ini mereka bahkan belum memahami kemerdekaan ini. Bahkan di saat merdeka mereka tak tahu apa itu merdeka. Maka kami ingin menanya juga kepada abang bahwa coba dulu abang sampaikan beberapa hikayat atau bang cerita. Gak usah banyak-banyak kan bang. Beberapa cerita bang para pahlawan kita agar nanti yang para audiens atau saudara-saudari dimanapun berada yang mendengarkan semoga tergugah hati ini. Terkadang kita hati ini terbuka di saat kita melihat sejarah para pahlawan kita. Kalau kita tak tahu para sejarah itu, hati ini kadang tertutup karena kita tak tahu sejarah, maka perlu kita tahu sejarah. Maka alhamdulillah kita bersama dengan Al-Hafidh saudara kita, abang Irwandi ingin menyampaikan beberapa cerita tentang dulu Indonesia ini merdeka, bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Atau yang paling kita kenal para jenderal-jenderal itu, kemana perjuangan mereka dalam memperjuangkan Indonesia ini. Ya, ada beberapa pahlawan. Kalau kita kenal dari Aceh, namanya seorang pahlawan perempuan namanya Cut Nyak Dien. Itu betapa perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan negaranya, untuk mempertahankan tanah airnya. Mereka berjuang, bahkan perempuan sekalipun ikut berjuang. Masya Allah. Cut Nyak Dien. Di mana perempuan kita tahu bang, kalau mereka sebenarnya orang-orang yang kalau dalam segi tenaga mereka lebih lemah dari laki-laki gitu bang. Karena Al-Quran juga mengatakan memang kan bang, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi di saat itu bang ada perempuan kata abang, orang Aceh. Itu bang, Cut Nyak Dien namanya. Beliau termasuk salah seorang yang mempertahankan, memperjuangkan Indonesia bang. Masya Allah. Maka saudara-saudaraku perempuan khususnya, semangatlah dalam kebenaran dan mengarungi kehidupan. Jadi para pahlawan-pahlawan itu sejatinya dia berjuang mempertahankan tanah air kita, merebut kemerdekaan daripada penjajah, daripada bangsa asing, mempertahankan negara kita dengan bermandikan darah. Masya Allah. Tidak tidur di tempatnya, bahkan ada yang pergi dari gunung ke gunung biar supaya aman, menyusun siasat untuk menghadapi para penjara. Dengan apa? Dengan bambu runcing. Masya Allah. Pada saat itu cuma bambu runcing alatnya gitu bang. Tetapi dengan alat itu Indonesia tetap merdeka bang. Insya Allah. Dengan kegigihan, semangat juang para pahlawan, kita merdeka sampai kita rasakan saat ini. Kalau di Padang ada juga lagi namanya Tuanku Imam Bonjol. Oh, Tuanku Imam Bonjol yang Padang. Cie. Berapa? Cie satu ya? Cie kalau bahasa Padang Minang cie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bahasa Minang. Karena tadi abang kita bilang ada dari Padang juga seorang pahlawan namanya Tuanku Imam Bonjol. Memangnya dari setiap negara, dari setiap daerah ada pahlawannya gitu. Mungkin itulah setiap daerah memperjuangkan tanah airnya sendiri, sehingga singkat ceritanya ketika sudah aman, tentara Jepang sudah pulang, ya kan, diserang sama sekutu, Hiroshima dan Nagasaki, diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Itu secara ringkasnya aja. Tapi orang itu memang gagah berjuang memperjuangkan negara kita. Terima kasih bang. Jadi abang, pertanyaan yang kedua, kami bertanya kepada abang mengenai kemerdekaan juga bang. Jadi menurut abang pribadi, bagaimana cara kita bang menghargai jasa para pahlawan kita yang sudah tiada, yang sudah lama meninggalkan kita? Sebelum itu bang, kita
terlebih dahulu mengirimkan Fatihah kepada semua para pahlawan kita. Semoga Allah lapangkan semua dalam kuburnya, Allah masukkan ke dalam surganya, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi Bang, menurut Abang, bagaimana cara kita Bang menghargai para pahlawan-pahlawan yang sudah gugur di medan perang, yang sudah tiada Bang? Cara kita Bang sebagai bangsa Indonesia menghargainya. Cara yang pertama kita menghargai perjuangan para pahlawan, yaitu kita harus bisa menarik pada diri kita, setiap warga masyarakat Indonesia dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur dulu atas telah merdekanya kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menghargai para pahlawan? Kita membenahi diri kita dengan iman, ilmu. Ini berdasarkan landasan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kalaulah kita memiliki iman di dalam dada kita dan kita memiliki ilmu di dalam akal kita, cerdas intelektual kita dan cerdas juga spiritual kita, ini adalah bentuk rasa syukur kita, penghargaan kita terhadap para jasa pahlawan yang telah gugur di medan juang. Sebab masyarakat negara Indonesia tidak akan maju kalau masyarakatnya bodoh. Oh, berarti harus ilmu dulu gitu Bang. Sebelum ilmu harus ada iman. Walaupun apapun agama kita beragam, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau dia yakin dan percaya akan imannya, dia percaya kepada Tuhannya, maka tidak ada orang yang berbuat jahat di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Mencapai kemajuan suatu negara, Republik Indonesia, tidak bisa cukup dengan ilmu. Berarti benar, pintar, tapi tidak benar. Maka tidak cukup orang yang pintar, tapi harus ditambah dengan orang yang benar. Benar artinya iman, pintar artinya ilmu. Kalau ilmu saja tidak cukup, maka harus iman. Masya Allah. Berarti Bang, kita Indonesia ini pertamanya kita harus membenahi iman gitu Bang. Teringat Bang dulu guru kita di Mustopo ya mengatakan, tadi Abang bilang kalau Indonesia ini bodoh, mana bisa maju gitu kan Bang. Memang harus pintar, bukan pintar intelektual pemikiran saja, tetapi harus dibenahi dengan secara spiritualitas. Maka dulu guru kita juga di Mustopo teringat, karena kata abang kita ini, ada jahil itu sebodoh itu terbagi dua. Memang ini dalam kitab Kifayatul Am dijelaskan. Yang pertama jahil basit. Jahil basit itu bodohnya cuma diri sendiri, memang bodoh, mungkin belum belajar. Yang kedua jahil murakkab, kata guru kita, jahilnya tersusun kuadrat, gitu. Maka sebenarnya Indonesia enggak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang benar. Orang pintar di Indonesia di mana-mana, tapi sangat minim sekali orang yang benar. Berarti Bang, harapannya kalau memang Indonesia ini maju atau berkembang, berarti benar dulu, benarnya dilandasi benar dan pintar, iman dan ilmu. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd, ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubahnya sendiri. Maka bagaimana lanjutannya kalau kita memang ingin berterima kasih kepada para pejuang, kepada para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia? Kita harus buat Indonesia ini maju. Bagaimana? Dengan cara gigi kita. Sebab kalau kita nggak merubah Indonesia, maka Indonesia tidak akan merubah. Siapa yang merubah? Kaum itu sendiri.
Kalau kita ingin merubah negara Indonesia, siapa yang merubahnya? Rakyat sendiri. Rakyat Indonesia. Jadi pertanyaan yang nomor 3 Bang. 1, 2, 3. Jadi menurut Abang, apa peran kita Bang? Peran kita sebagai rakyat Indonesia. Peran saya juga Bang, karena saya juga rakyat, termasuk di antara rakyat Indonesia. Bagaimana Bang peran kita sebagai rakyat Indonesia ini di dalam mencintai, atau dalam bahasa Arabnya hubbul watan, cinta tanah air, cinta tanah air, cinta NKRI. Maka bagaimana Bang peran kita sebagai rakyat Indonesia di dalam mencintai tanah air kita, hubbul watan kita, dan memajukan negara kita? Bukan mencintai saya, tetapi kita Bang berusaha supaya Indonesia ini maju dalam pendidikan, maju mungkin di dalam akhlak juga terutamanya. Bagaimana pendapat Abang agar kita memiliki Indonesia ini yang mencintai tanah air pribadi dan maju Bang negara kita? Ya, sangat luar biasa mungkin pertanyaan dari moderator, sangat berapi-api. Masya Allah. Memperingati hari kemerdekaan harus membara. Memang kalau bahasa sekarang nih Bang, Merdeka, 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 harus menyala Bang, menyala Bangku gitu. merah, putih. Putih. Oke, baik, kita akan menjawab. Sederhananya, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wujud nyata kita untuk membangun kemajuan di negara Indonesia, ada beberapa faktor, beberapa aspek. Yang pertama, peran kita yang mencintai negara Republik Indonesia ini sebagai pemimpin. Yang kedua, kita mencintai Indonesia sebagai rakyat biasa. Yang ketiga, kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pemuda. Apa peran kita? Maka tidak bisa untuk memajukan suatu negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpinnya saja, atau rakyatnya saja, atau pemudanya saja. Maka setiap elemen yang ada di suatu negara itu harus bekerja sama, baik itu perempuannya, rakyatnya, pemimpinnya, harus ada kolaborasi. Yang pertama, pemimpin. Kalau kita bicara tentang pemimpin, seyogianya yang memerintah negara Republik Indonesia harus mengeluarkan peraturan yang pro kepada rakyat, yang membuat suatu terobosan yang baru agar Indonesia dapat berkembang. Contoh, kita memiliki sumber daya alam, kita punya timah, kita punya batu bara, kita punya tambang emas. Dan ini kalau dikelola dengan baik, kita kelola sendiri dengan beragam banyak masyarakat yang ada di Indonesia, maka kita bisa menikmati hasilnya. Belum lagi kita punya juga laut, kita punya pulau yang luar biasa, kekayaan sumber daya alam kita. Bahkan negara-negara banyak yang melirik Indonesia, ingin menjajah lagi seperti itu, karena ataupun jajahan, bentuk kekayaannya berlimpah ruah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Bukan kaya di dunia bumi saya, langit juga kaya Bang gitu. Seharusnya seyogianya pemerintah harus bisa mengelola kekayaan sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya, agar maslahat untuk umat, untuk masyarakat. Yang kedua, masyarakat. Peran kita untuk bekerja keras. Jangan kita menjadi masyarakat yang lemah, jangan menjadi masyarakat yang malas. Begitu juga pemuda, harus semangat. Pemuda jadi pemuda yang berilmu, jadi pemuda yang beriman, bertakwa. Maka jikalau pemuda hari ini beriman, berilmu, dan bertakwa, niscaya ke depan kita akan menjadi Indonesia yang maju. Sebelumnya minta maaf Bang,
Mungkin nanti penonton agak kecewa karena abang cuma menyebutkan pemuda, pemudinya nggak ada, gitu. Pemuda dan pemudi. Oh, pemuda gitu. pemudi. Ya. Berarti penonton nggak. Nah, gitulah. Mungkin namanya juga manusia ya. Kenapa pemuda dan pemudi ini penting? Karena dia sebagai tonggak, Berat. sebagai tiang. Oh, berat membangun rumah. Pondasinya gitu bang. Apa bahasa Melayunya? Bahasa saya. Bahasa Melayu orang abang Melayu. Aku ini. nggak Melayu bang. Aku Batak gitu bang ya. Iya. Saya kata aku. Bahasa Melayunya kayak gini. Ya. The young today is the leader tomorrow. Masya Allah. Itu Melayu abang atau di Melayu? Oh, itu apa itu? Bahasa apa? Kalau saya tahu bang itu bahasa Inggoris. Oh, Inggoris. Inggoris. Oh, Kalau bahasa kami di. Oh, berarti bahasa Melayunya kayak gini. Subhanul yaum rijalul ghaud. Masya Pemuda Allah. hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa depan. Itu bang bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arabik atau Arabia. Arabia. Masya Allah. Kalau bahasa kami di Sibuannya Arab kok, nah gitu kan. Arab gitu. Jadi intinya Indonesia, the young today is the leader tomorrow. Subhanul yaum rijalul ghaud. Jadi bang mungkin ini saya sebagai host. Ini mungkin pertanyaan yang harus saya tanyakan. Kalau nggak saya tanyakan mungkin akan membekas ataupun menyimpan dalam hati saya. Saya tak tahu yang menyimpan ini. Saya orangnya terbuka bang gitu. Apalagi sama abang, seorang pemegang penjaga kalam-kalam ilah. Pasti saya ingin selalu dekat dengan abang. Karena walaupun saya orang baik, tapi saya harap saya berteman dengan orang yang menjaga kalam Allah. Allah izinkan untuk menjadi orang baik di antara orang-orang baik. Amin. Jadi pertanyaan ini bang, pertanyaan sesuai dengan judul kita. Melalui dengan keberkahan ini bang. Kita bang merdeka sudah berapa tahun bang? 81 tanggal 17 akan datang. Masya Allah, abang itu memang pintar juga ya bang ya. Pintar abang. Pintar. Alhamdulillah. Azamin fadli Rabbi. Azamin fadli Rabbi. Berarti abang begitulah orang-orang yang menghafal Quran ini. Semua yang keluar dari mulutnya itu kalam-kalam Tuhan. Masya Allah. Yang disebutkan itu. Memang orang yang menghafal Quran, lidah ini dibasahi dengan mengingat Allah. Bahkan kalam-kalam ini tak sembarangan mengeluarkan. Masya Allah. Begitu mulianya orang-orang. Di dunia saja Allah mulia. Apalagi nanti di negeri yang betul-betul tak lagi ada penghabisan. Kita akan selamanya di sana. Pertanyaan ini bang, pertanyaan harus saya tanya. Merdeka, bang kita merdeka di 80 kata abang. Akan datang 81. Tanya kalau 7 balik. 7 balik. 7 balik. Bagaimana bang menurut abang? Kemana caranya bang biar kita ini merdeka dalam ilmu dan merdeka juga dalam akhlak? Karena bang mungkin yang ini teruntuk bagi saudara-saudariku pemuda dan pemudi dimanapun berada. Karena kita adalah akan yang menjadi, mungkin kata abang tadi, yang menjadi tonggak. Maka harapannya mari kita dengarkan bagaimana pendapat abang ini. Kita merdeka dalam ilmu, bukan ilmu saja, tetapi kita merdeka dalam akhlak. Mungkin mari kita dengarkan sebuah siraman ruhaniah dari abang handa kita ini. Silahkan. Bagaimana cara kita merdeka dengan ilmu? Yang pertama, kita harus berilmu. Masya Allah. Bagaimana cara kita berilmu? Tidaklah seorang manusia itu dilahirkan tidak mengetahui apapun. Tapi bagaimana dengan seiring pertumbuhan, dengan seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia,